Baik, pada kesempatan ini kita bahas integral. Jadi integral itu secara umum itu rumusnya adalah integral dari A X pangkat N dx sama dengan A dibagi N plus 1 X pangkat N plus 1 ditambah C. Jadi kalau kita mengintegralkan suatu variabel X pangkat N, itu nanti pangkatnya akan bertambah 1. Pangkat yang bertambah 1 ini akan dipakai sebagai pembagi dari konstantanya. Itu untuk mengingatnya seperti itu. Nah, biar lebih paham, kita akan coba bahas 6 soal berikut. Seperti ini, 1 sampai 6. Nah, kita mulai dari sini. Rumus awal atau rumus umumnya itu, kemudian kita bahas soal nomor 1. Nomor 1 itu adalah integral dari 5x pangkat 3 dx. Di sini berarti A-nya itu adalah 5, N-nya adalah 3. Pangkatnya jadi bertambah 1, itu dipakai sebagai pembagi. Kemudian A-nya tetap, sehingga integral dari 5x pangkat 3 itu 5 dibagi 3 plus 1, x pangkat 3 plus 1 ditambah C. Seperti ini. Jadi kita sederhanakan lagi, ini menjadi 5 per 4, x pangkat 4 ditambah C, suatu konstanta. Tuh. Kemudian yang kedua adalah integral dari 2 akar x pangkat 3 dx. Ya. Kalau ada akar, kita ubah menjadi bentuk bilangan berpangkat atau variabel berpangkat. Sehingga kita ubah dulu ini. Integral 2-nya tetap saja 2x pangkat 3 per 2 dx. Nah, kita sudah menjadi bentuk seperti di atas. Ini A, kemudian pangkatnya atau N-nya adalah 3 per 2. Sehingga kita bisa mengintegralkan A-nya tetap 2 dibagi N-nya plus 1. 3 per 2 plus 1 X. Pangkatnya juga ditambah. Plus 1 ditambah C. Gitu ya. Nah, ini kita sederhanakan. Jadi 1 di sini adalah 2 per 2. Jadi ini 2 dibagi 3 per 2 tambah 2 per 2, 5 per 2. X, ini juga pangkat 5 per 2 ditambah C. Nah, kita bisa sederhanakan lagi di sini. Ini 2 dikali 2 per 5. X pangkat 5 per 2 ditambah C. Sehingga ini menjadi 2 kali 2, 4. 4 per 5 ini adalah X. Ini sama dengan X kuadrat atau X2 setengah. Sehingga ini bisa kita ubah jadi X kuadrat akar X ditambah C. Itu juga bisa diubah ke dalam bentuk seperti ini. Gitu ya. Terus kemudian yang nomor 3. Nomor 3 itu adalah integral dari 1 per 2 akar X pangkat 3 dx. Nah, ini juga kita ubah menjadi bentuk bilangan berpangkat. Jadi berpangkat dan positif. Jadi kalau di bawah dia berpangkat negatif. Sehingga dia jadi begini. Ini bisa kita ubah jadi setengah, gitu ya. Setengah dikalikan X pangkat, ini kita ke atas, kita naikkan ke atas menjadi min 3 per 2 dx. Gitu ya. Karena seper itu adalah pangkat min. Nah, ini menjadi setengah dibagi min 3 per 2 plus 1. X pangkat min 3 per 2 plus 1 ditambah C. Gitu ya. 3 per 2, min 3 per 2 ditambah 2 per 2. Sehingga menjadi setengah dibagi min setengah. Gitu ya. 3 per 2 ditambah 2 per 2, min setengah. Dikalikan X pangkat min setengah. Ditambah C. Ini menjadi min 1. Jadi ini berarti min 1 dikali seper akar X ditambah C. Atau lebih sederhana lagi, min 1 per akar X ditambah C. Nah, gitu. Sekarang untuk soal yang nomor 4. Yang nomor 4. Nomor 4 adalah integral dari 2x plus 3 dx. Ya. Nah, ini sebetulnya kita bisa uraikan.
Jadi ini integral 2x dx ditambah integral 3 dx, sama seperti itu. Jadi ini pangkatnya ini tambah 1, ini juga tambah 1. Sebetulnya ini adalah x pangkat 0. Gitu ya. Jadi ini menjadi 2 itu sama 2 per 1 plus 1. X pangkat 1 plus 1. Ditambah ini 3-nya tetap, ini 0 plus 1. X pangkat 0 plus 1. Ditambah C. Jadi ini 2 per 2 itu 1. X kuadrat ditambah 3X ditambah C. Itu ya. Ini untuk soal yang nomor 4. Soal yang nomor 5. Soal yang nomor 5 itu adalah 2x plus 3 kuadrat dx. Nah, kalau dalam bentuk pangkat 2, kita bisa kuadratkan dulu. Kita ubah dulu menjadi 2x kuadrat. Jadi 4x kuadrat ditambah 2 kali 2x kali 3. Jadi 6, 12x. Ya. Ditambah 3 kuadrat, 9 dx. Bentuknya jadi seperti ini. Ini sama, kita uraikan satu per satu setiap sukunya. Jadi ini bisa, jadi ini 4 per 2 plus 1, 3. X pangkat 2 tambah 1, 3. Ditambah ini 12, ini pangkat 1 tambah 1, 2x kuadrat. Ini pangkat 0 tambah 1, 9x plus C. Kita sederhanakan lagi menjadi 4 per 3x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 9x ditambah C. Gitu ya. Nah, sekarang soal ke-6. Ke-6 itu adalah 2x plus 3 dipangkatkan 7 dx. Nah, ini terus bagaimana? Gitu ya. Nah, kalau seperti ini, kita akan susah kalau menjabarkan seperti ini. Ini menjadi panjang. Sehingga kita harus merubah dulu, bentuk rumusnya. Jadi rumusnya tadi itu adalah ax pangkat n dx ya. Sama dengan integral dari ini sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Demikian ya. Nah, sekarang ini kita ubah. Ini tidak bisa kita pakai. Kita ubah lagi. Dia menjadi seperti ini. Kita ubah lagi. Jadi X-nya ini kita ubah menjadi ini. Jadi A, ini kita ubah jadi kotak. Pangkat ND, kotak. Sama dengan A per N plus 1 kotak. Pangkat N plus 1 ditambah C. Ini rumus yang akan kita pakai. Sehingga kita membuat dulu kotak di sini harus sama. Kalau di sini sama, kita analog dari rumus ini. Gitu ya. Oke, kita coba yang nomor 6. Kita coba yang nomor 6. Nomor 6 ini. Nomor 6. Nah, integral dari 2x plus 3 dipangkat 7 dx gitu ya. Nah, ini kita ubah dulu. Kita ubah dulu. Ini dengan ini sama. Sehingga kotak pangkat 7 D kotak. Gitu. Jadi ini menjadi 2x plus 3 gitu ya. Pangkat 7. Kalau ini tak ubah jadi ini pangkat 7 gitu ya. Ini D kotak. Gitu. Nah, kotaknya ini karena ini hanya X, kita kalikan 2. 2X, tapi harus dikalikan setengah. Biar ini tidak merubah soal. Sehingga 2 kali setengah adalah 1. Sehingga ini sama 2x plus 3 pangkat 7 dx. Nah, tapi 2 kali setengah ini kita ubah menjadi bentuk 2 perkalian 2 faktor. Jadi 2 kali setengah itu adalah 1. Setengahnya ini kita pindah ke depan. Jadi ini adalah setengah integral dari 2x plus 3 pangkat 7 D 2x gitu. Nah, 2x ini sudah sama nih, ya kan? Kemudian untuk konstanta, karena konstanta itu nanti nilainya tidak merubah, sehingga ini plus 3 langsung ditambahkan di sini. Ini karena tidak merubah kalau dia hanya konstanta. Nanti kita buktikan pada waktu di turunan. Jadi misalnya gini,
turunan dari, jadi gini, Y sama dengan 2X plus 3. dy per dx itu sama dengan turunan pertama, itu adalah 2, ya kan? Jadi atau dy sama dengan 2 dx. Sekarang y sama dengan 2x plus 6. dy per dx itu sama dengan 2. Sama ya, sehingga dy sama dengan 2 dx. Sama, ini tetap sama walaupun konstantanya berubah. Sehingga kita bisa langsung menambahkan ini. Sehingga ini sudah kotak D kotak. Jadi ini langsung saja, ini tetap sama. Terus ini 1 per 7 plus 1. 2x plus 3 pangkat 7 plus 1 ditambah C. Jadi ini setengah dikali 1/8. 1 per 16. 2x plus 3 pangkat 8 ditambah C. Itu ya. Sehingga ini kita bisa mencari integralnya dengan cara yang lebih sederhana. Kalau kita mau mencocokkan apakah betul hasil integral ini adalah ini, kita bisa membuktikan dengan turunannya. Jadi kita misalkan y-nya itu adalah 1/16 2x plus 3 pangkat 8 gitu ya, plus c. Apakah turunannya sama dengan itu? dy per dx atau bisa y aksen gitu ya. Itu adalah ini diturunkan. Jadi 1/16 dikalikan 8 2x plus 3 pangkatnya turun 1, 7, dikalikan turunan jadi dari di dalam sini, kalikan 2. Sehingga ini 8 kali 2, 16, lihat 1, jadi 2x plus 3 pangkat 7. Cocok ya. Oke.